Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan kedua dalam tema komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis. Di sini nanti kita akan membahas apa sih pentingnya komunikasi dalam organisasi bisnis, lalu jenis-jenis komunikasi, fungsi komunikasi lintas budaya, komponen penyusun budaya, serta pentingnya mempelajari budaya untuk kepentingan bisnis. Kita akan mulai dari apa sih pentingnya komunikasi bagi organisasi bisnis. Organisasi sebagaimana kita tahu terdiri dari sejumlah orang yang saling berinteraksi dan bergantung. Kebergantungan ini memerlukan koordinasi yang tentu saja mensyaratkan komunikasi. Nah, interaksi ini bisa terjadi antara pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan karyawan, maupun dari internal organisasi dengan audiens di luar organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi memiliki atau terjadi proses komunikasi dalam berbagai bentuk dan pola. Pola-pola atau jenis komunikasi setidaknya terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama berdasarkan ruang lingkup. Ada komunikasi internal dan eksternal. Internal hanya terjadi di dalam organisasi saja, sedangkan eksternal melibatkan luar organisasi. Internal misalnya hanya sesama penghuni Fakultas Ekonomi Bisnis, sedangkan eksternal bisa antara FEBI dengan Fasya. Lalu dari sifatnya, komunikasi ada komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal artinya mengikuti perintah atau struktur hierarki gitu ya. Misalnya terbagi menjadi 4, top down itu dari atas ke bawah, biasanya untuk mendelegasikan tugas-tugas, misalnya dari Pak Dekan turun ke Pak Wadek, turun lagi ke Kajur, turun lagi ke mahasiswa. Bottom up dari bawah ke atas, misalnya dari mahasiswa naik ke dosen, setelah itu ke Kajur, ke Wadek, baru ke Dekan. Kalau horizontal itu yang sama-sama memiliki tingkatan sejajar, misalnya dosen dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa. Sedangkan diagonal itu bisa jadi dari mahasiswa langsung ke wadek ataupun langsung ke dekan. Kalau komunikasi informal berarti terjadi di dalam organisasi yang mengabaikan hierarki gitu ya. Yang ketiga ada menurut kelangsungannya, ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Langsung tentu saja tidak memerlukan perantara ataupun pihak ketiga. Sedangkan yang tidak langsung memakai media atau perantara pihak ketiga. Dilihat dari jumlah komunikasi ada komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Antar pribadi bisa juga dikatakan face to face ya, orang per orang, sedangkan kelompok bisa jadi contoh misalnya ada seminar ataupun rapat. Sedangkan komunikasi massa melibatkan massa dalam jumlah besar, misalnya ada demonstrasi ataupun semacam konser. Dari jenis media ada 3 komunikasi, yaitu komunikasi audio yang melibatkan suara saja, misalnya dengan telepon, HT, macam itu, radio juga ya, atau komunikasi visual dengan gambar, ada foto seperti itu, dan audio visual di perpaduan keduanya, misalnya dengan video ataupun telekonferensi. Sampai di sini paham ya? Sekarang kita akan bahas tentang komunikasi lintas budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture dan bahasa Latin cultura. Komunikasi antar budaya adalah suatu proses untuk mengirimkan dan menerima pesan antar orang-orang dengan latar belakang budaya yang membawa mereka mengartikan tanda-tanda verbal dan nonverbal dengan cara yang berbeda. Atau bisa jadi komunikasi lintas budaya dalam pengertian lebih luas merupakan pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan dan tulisan, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budaya. Sekarang kita akan pelajari apa saja komponen budaya menurut para sosiolog maupun antropolog. Saya hanya kutipkan satu dari Cetiorar, yaitu ada 6 komponen. Yang pertama material, yaitu segala sesuatu ciptaan manusia atau masyarakat yang nyata dan konkret, misalnya peralatan rumah tangga, senjata, pakaian, hingga gedung.
Yang kedua ada komponen non-material, yaitu semua ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bisa berupa dongeng, cerita rakyat, lagu-lagu, serta tarian tradisional. Yang ketiga ada sistem sosial, yaitu konsep yang berlaku pada tatanan sosial masyarakat. Misalnya di satu daerah, perempuan tidak perlu bersekolah tinggi apalagi bekerja di luar rumah. Tetapi di suatu daerah yang lain, bahwa menjadi perempuan berkarir adalah idaman bagi semua wanita di daerah itu. Yang keempat ada sistem kepercayaan, yaitu keyakinan dan pola kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi kebiasaan makan, cara berkomunikasi, hingga pandangan hidup. Misalnya membungkukkan badan, itu untuk menghormati orang yang lebih tua. Atau misalnya makan dengan tangan kanan gitu ya kalau di kita. Yang kelima ada bahasa gitu ya. Bahasa itu dalam ilmu komunikasi adalah komponen yang sedikit rumit dan sulit dipahami karena kompleks dan tentu saja beragam serta berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ada estetika, berhubungan dengan kesenian, musik, drama, tari yang biasanya mencerminkan atau memiliki arti. Misalnya kita tahu ada tari Tohjaro itu ya, yang dari Aceh sebagai upacara untuk menyambut tamu. Setelah memahami budaya dan komponen budaya, kita akan pelajari apa sih pentingnya memahami budaya untuk kepentingan bisnis. Setidaknya ada 6, yaitu yang pertama akan menambah wawasan tentang budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan negosiasi lintas budaya. Yang keempat, mengerti bahasa tubuh yang berbeda-beda. Yang kelima, perilaku sosial untuk mencegah hambatan dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir tentu saja yang terpenting adalah komunikasi bisnis menjadi lebih efisien. Nah, sekarang tugas kakak semua adalah menyebutkan komponen budaya menurut ahli yang lainnya. Lalu yang kedua menyebutkan contoh kata atau perilaku yang memiliki bentuk sama tetapi berbeda arti di satu daerah dengan lainnya. Tetaplah menghargai siapapun yang ada di sekeliling dan yang peduli padamu. Jangan sampai kau menyesal setelah kehilangan. Ibarat secangkir kopi, dia juga pernah hangat sebelum akhirnya dingin karena kau abaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.